akad nikah itu sakral banget gitu. Kalau sudah ternodai apa-apa, kalau sudah ternodai itu apa? Pasti akan ada kejanggalan, ketidakenakan gitu ya. Makanya wanita itu harus menjaga kehormatan dirinya begitu. Jadi salah satu tadi yang mau saya sampaikan, ini wanita yang dimuliakan Allah ya, itu suatu ketika dia berjalan di tengah malam. Kenapa dia sampai keluar malam-malam? Karena dia itu ternyata habis belajar Al-Quran dan lupa waktu sehingga sampai malam. Wanita ini berjilbab rapet gitu ya, bahkan kayaknya bercadar juga gitu ya. Kemudian dia jalan itu nggak ada yang ganggu. Setelah dia pulang, dia melihat berita ada wanita di jalan yang dia lewat tadi, tidak selang lama kemudian wanita itu dibunuh dan diperkosa. Akhirnya wanita yang memakai aurat ini ya, menutup aurat ini dengan sempurna begitu, dia tanya karena dia melihat pembegalnya itu, pembunuhnya itu di TV itu. Kemudian ditanya, didatangi di penjara. Lah, padahal tadi kan sebelum dia datang kan saya sudah lewat di situ. Kenapa kalian nggak membunuh saya, nggak melukai saya, kata wanita gitu. Dia penasaran. Loh, saya lewat sendiri aja kok tidak ada yang membunuh, nggak ada yang melukai. Terus selang beberapa menit kok ada yang datang, kamu bunuh, kenapa gitu katanya. Maka penjahat ini bilang, bagaimana aku membunuh kamu? Wong kamu aja disertai 2 orang besar putih-putih, kata pembunuhnya begitu. Loh, saya kan nggak membawa siapa-siapa. Iya, tapi kenyataannya kamu sisi kamu 2 itu ada pengawal putih-putih besar, orang laki-laki besar putih gitu. Akhirnya, oh ya udah gitu toh. Ini menunjukkan bahwa Allah itu akan menjaga kemuliaan wanita kalau dia menjaga syariat Allah. Maka kalau ada laki-laki yang hidung belang gitu ya, tadi yang sudah disampaikan Mbak Nisa gitu, dieksploitasi gitu ya. Laki-laki sekarang itu seneng pada cewek yang banyak uangnya. Ini nggak cantik nggak apa-apa gitu, nggak cantik nggak apa-apa, sebetulnya banyak uang. Ini laki-laki tuh sekarang banyak yang kayak gitu. Tapi ya nggak sekarang tok, dulu juga, tapi sekarang lebih marak lagi begitu ya. Itu seringnya begitu. Nanti dikerjain. Apalagi nek wong wedok itu baperane luwih kuat ya. Maka jangan sampai kita menjadi korban kebohongan, kebodohan laki-laki. Ini laki-laki yang tidak mulia tuh begitu. Maka kalau kita kepengen jadi wanita mulia dan dimuliakan oleh Allah dengan syariatnya, jangan pernah mau dirayu oleh laki-laki. Ya. Lagunya apa kayak sih? Nek gelem datang ke rumahku. Nek gelem datang ke rumahku. Sebenarnya itu lagu bagus, ya udah datang langsung nikah, maksudnya begitu, jangan pacaran gitu. Ya. Itu ya, jadi itu yang di sisi kemuliaannya. Ya. Jadi kita itu wanita mulia itu bukan karena parasnya cantik ya, enggak. Bukan karena dandananya juga mempercantik wajah, enggak juga. Kemarin yang sudah ngaji sama Pak Nur siapa? Ya, salah satu orang yang membuat cantik kita apa? Tersenyum. Banyak senyum. Di samping mempercantik itu ya ngawetke enom, awet enome gitu loh.
gitu, karena tersenyum. Karena hati yang tidak bersih itu nggak bisa tersenyum. Masa tersenyum terus gitu ya. Maksudnya dilukai pun tersenyum. Diwaduli elek-elek pun juga tersenyum. Lah nek wanita itu ya walaupun cantik nek gawene betatut, ngerti betatut, merengut. Cantik nggak? Nggak cantik. Inilah kemuliaan wanita tuh di situ. Ya, maka bersyukurlah, banggalah jadi wanita. Apalagi kalau nanti sudah menikah. Ini yang mau saya sampaikan di samping wanita itu ada kemuliaan, wanita itu memiliki keistimewaan. Apa itu keistimewaan wanita? Siapa tahu? Tadi Mbak Vina yang dapat door prize, sekarang nggak boleh jawab Mbak Vina. Satu aja. Keistimewaan wanita itu apa? Kalau kemuliaan itu berada di bentuk sifat ya. Kalau keistimewaan berada di kata kerjanya. Tahu kata kerja? Keistimewaan wanita. Siapa yang melahirkan? Laki-laki melahirkan enggak? Enggak. Istimewa enggak kayak gitu? Istimewa. Siapa yang nyusuin? Laki-laki nyusuin enggak? Mbok nek ibu kesel, Pak mbok gantian nyusonin. Gantian, mbok aku kesel ki lho gegere pegel. Laki-laki bisa enggak gantiin? Enggak bisa. Bisa? Pakai dot. Buatin. Padahal sing dibuatke ning gone dodone. Masya Allah. Wanita tuh istimewa banget gitu loh. Kalau tahu ya, jihadnya wanita itu di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu semua dari bangun tidur sampai mau tidur, seorang wanita yang statusnya istri maupun ibu, nilainya pahala semua. Bayangkan. Percaya nggak? Nggak percaya, kesel. Ya kesel. Pak mlebu surga kok njaluke ra kesel. Ya. Nanti ini bicara sedikit tentang surga dan neraka. Ketika neraka itu mau dibuat, ya, malaikat mengatakan, ya Allah, neraka kok dihiasi dengan penderitaan, kesengsaraan. Ya Allah, nggak mau mlebu neraka ya Allah, gitu ya. Oh iya, akhirnya dirubah. Neraka dibuat dengan desain figura kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, serba enak semua. Akhirnya, oh iya. Terus kemudian Allah mendesain surga. Surga itu dihiasi dengan penderitaan. Surga dihiasi dengan keindahan, kenikmatan. Itu gambaran dunianya ya, maksudnya begitu. Kemudian serba nikmat gitu ya, maka malaikat bilang gini, ya Allah kok surga dihiasi dengan keindahan, kebahagiaan, kesenangan, ya Allah berbondong-bondong mlebu surga ya Allah. Akhirnya dibalik, ya sudah, surga dihiasi dengan penderitaan, kesengsaraan, kepedihan, kemudian apa lagi? Kecapean, dan serba ketidakenaan. Maka maka yang terjadi di dunia apa? Orang kalau mlebu neraka mudah, karena apa? Jadi lagunya Omar apa? Judi gampang, mabuk gampang, kan gitu sih, seneng sih. Tapi nangkon ngaji, wagah, ya. Maka orang yang mau masuk surga itu nggak ada yang berbondong-bondong. Kok ngaji tir satu. Coba kalau ini acara ini untuk
amplop ya, dikei amplop siji-siji diumumke datang di pranikah, amplope 1.000-an kabeh. Do teko ibu-ibu. Do teko. Maka panjenengan semua yang hadir di sini itu adalah pilihan Allah. Allah kepengen menjadikan panjenengan semua itu wanita ya solihah, yang mulia, yang punya keistimewaan luar biasa. Ya, tadi sampai mana? Menggambarkan surga. Ya, jadi wanita itu punya keistimewaan yang luar biasa. Ini saya katakan, maka dari bangun tidur sampai mau tidur, kalau seorang wanita itu ya ini yang sudah menikah terutama, yang baru calon ibu dan jadi ibu ya istri itu nilainya ibarat orang beli iwak sing akeh rine apa? Lid. Ya iwak laut lah ya. Beli ikan itu daging semua ora ono rine itu ya. Maksudnya apa? Kalau kita tuh tahu sebagai wanita yang soleha, dalam rumah tangga itu semuanya adalah pahala. Nilainya tuh jihad semua. Bayangkan, ya, nanti tak rincikan sebentar. Ya. Kenapa kok enggak laki-laki gitu ya? Karena laki-laki itu sudah berat banget bebannya di satu ayat toktil. Apa? At-Tahrim ayat 6. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa itu artinya? Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, berat nggak itu ibu-ibu? Kalau ibu-ibu yang nanggung, sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya disinilah kemuliaannya seorang laki-laki. Dia tidak berada di luar nikah, beradanya di dalam pernikahan. Ya, Masya Allah, kalau laki-laki ini bisa, kepala rumah tangga ini bisa, dia mampu mengajak istri dan anaknya masuk surga, itu Masya Allah. Makanya ada seorang laki-laki itu kalau dia sudah menikah, duwe istri angel dikandani, ongkon jilbaban kok wegah, randi istri rak popo, sampai seperti itu. Ada yang gitu. Ya, tak cerai lah. Kon nggo kudung rak gelem kok ning neraka aku tanggung jawab kok gitu. Maka kalau wanita solihah ini dia di dalam rumah tangga itu yang wajib bagi wanita solihah itu apa toh? Akeh positi yang wajib. Yang wajib toh, tahu nggak? Dan nilainya adalah surga. Apa ayo? Bukan. Apa ayo? Satu. Bukan melayani. Bukan melayani. Taat sama suami. Satu, sholat 5 waktu. 2, puasa bulan Ramadan. 3, taat sama suami. Mudah apa mudah? Telu tok toh? Telu tok toh? Berarti sidik ya. Gampang ya masuk surga lewat pintu manapun. Ya. Gampang toh? Jadi wanita soleh gampang ya. Taat sama suami, untuk suami petani. Bu, Dek, kayak ngatain nanyar. Nggih Mas, gitu ya. Iki Mas baru sekolah sawah, kesel. Pijeti ya, pijeti. Taat kan? Taat surga. Ber, Dek sawahnya kok urung rampung ya. Tolong dipacolke. Mau nggak? Nggak mau, taat lah. Oh nggak mau ya nggak jadi taat lah.
Ya jarine kon taat. Mau taat nggak? Kon macul. Kon macul mbak iki priye ra jadi taat. Iya. Oh, macul bersama. Pinter ya Mas, ya macul bareng gitu ya. Nanti saya sekali jenengan 10 kali. Ya malah romantis ya. Ya itu intermezzo aja. Insya Allah wanita laki-laki yang mulia nggak kayak gitu. Karena dia sudah bertanggung jawab dengan nafkahnya. Maka saya katakan tadi isinya daging kabeh. Tahu nggak daging kabeh itu maksudnya apa? Isinya tuh pahala semua. Maka jihadnya wanita tuh di dalam rumah tangganya. Apa itu? Ada yang tahu? Wanita net bangun dari tidurnya apa yang dilakukan? Bangunin suaminya. Orang suami sing bangunin istrinya, tapi istrinya bangunin suaminya. Keren, Pak. Terus apa lagi? Nyiapin sarapan. Terus apa lagi? Rese-rese omah. Nes anak apa lagi? Ngurusi anak. Apa lagi? Ngasai, ngumbai, rese-rese, gosong, lempiti. Itu wajib nggak bagi wanita? Orang wajib. Yang wajib banyak 3. Apa? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suami. Baru suami ini pergi. Dek, aku tak golek duit sih ya. Oh nggih Mas, pesen ya Dek. Nggih Mas. Engko aku nek teko wis beres kabeh ya. Wis beres kabeh. Apane Mas wis beres Mas? Oh lha wis kok tak kei tak tenter, tak kei wejangan, tak kei ilmu ki mudeng kata-kata beres kabeh. Wis beres kabeh itu apa? Hah? Apa tahu nggak? Apa Bu? Nek suami bilang aku teko kerja wis beres kabeh, apa itu yang beres? Hah? Iya. Itu nggak wajib. Tapi begitu suami bilang beres kabeh, taat nggak? Taat. Atau gini aja, Mas kuwi kan saja tugasku. Lah wis kono golek duit rono. Wis rono golek duit. Aku tak sing ning omah. Bener Bu kayak gitu. Ning omah tiba turu tok. Istene balik, Mas lah kok ijek asah-asane akeh, kotor kabeh, rung ono masakan. Lah salahe. kon ganti tugas. Wong aku ra iso kok karepe priye kan gitu. Karena wanita itu memang diberi keistimewaan oleh Allah seperti itu. Wanita itu otaknya bercabang. Kalau laki-laki lurus gitu ya. Maksudnya begini. Bisa nggak wong wedok masak, nyambi ngumbai, nyambi resik-resik, nyambi apa mana? Bisa nggak? Bisa. Laki-laki kon goreng tempe kosong, padahal ning ngarepe wajane dia makan ben goreng tempe, nyambine makan ning ngarepe wajane gosong tempene. Karena itu sudah fitrah. Makanya dikatakan kenapa itu tidak wajib. Karena kalau wajib enggak dilakoni dosa. Tapi kalau dilakoni itu pahala. Pahalanya wakih banget seorang wanita yang sudah menikah itu loh. Ya. Bangunin suami tahajud. Itu apa? Luar biasa itu, ya. Pahala. Nyuci pakaian berapa pahalanya? 100. Pakaiannya suami ora pakaiannya dhewe. nyusuni netei. 1 tetes itu berapa? Rahmat itu 1 tetes.
Kalau nyusun itu berapa tetes, Bu? Ada yang sudah pernah ngitung? Hitung ya, lu jajal hitung pirang tetes. Wah, kayak banget rahmate. Kuwi nek anak siji, Bu. Anaknya 10. Piro itu? Ya. Anaknya 10 itu pirang rahmat itu ya. Ya. Melayani suami itu tidak sekedar melayani ketika di kasur, tetapi harus melayani nyenengke suami, nek dideloki seneng apa? Masake. Karena suami saking mulianya suami, masak asin ki ngomongnya legi gitu. Enak. Karena dia nggak ingin menyakiti hati istrinya. Karena istrinya tuh sudah capek, masuk jadi wodo. Sesuk aku gak masak nah. Golek dhewe, golek dhewe amane lah, golek meneh bingung. Wong wedok ki angel. Jarene kon golek dhewe, nah ngono golek tenan bingung. Langkai dulu mayatku. Sebelum di pelaminan. Ya. Masya Allah, belum melahirkan, Bu, melahirkan. Ya, sebelum netei melahirkan. Ibu-ibu, orang yang mati syahid itu ya salah satunya karena melahirkan. Ya, itu syahid. Jadi jihadnya wanita tuh di dalam rumah tangganya. Jadi kira-kira kalau seperti ini pengen nggak jadi wanita solihah atau wanita karir? Wanita karir dan solihah. Kalau kuat ya, sing lanang, sing itu kerja kabeh, engko teko kabeh to bareng to, gitu ya. Sing lanang buka HP mbek kipasan, sing itu ngasai masak. Bar ora terima, wah enak temen. Nggowo HP mbek kipasan. Lah aku ki kira lha salah sapa sing ngongkon kerja. Ora ono sing ngongkon kerja. Kerja ki ora sunah, ora wajib. Ya. Malah nek sing wajib itu ngelayani suami. Kesele digoleki dhewe apa ndak, Bu? Kesele digolek dhewe. Lagi seorang istri itu ya, kalau dia punya penghasilan ya, atau suaminya itu tidak bisa menghasilkan atau minim bahkan tidak bisa menghasilkan, kalau uangnya itu untuk keluarga, untuk makani suami dan anaknya, itu nilainya apa? Nilainya apa? Sodako. Oh, berarti sodako seorang istri itu luar biasa akeh. Bayangkan. Tapi semua itu nek ikhlas, Bu. Ikhlas enggak? Kare-kare bojone diseneng-seneni ora kerja. Lah priye wis golek kerjaan ra entuk kok. Ya. Makanya kalau ikhlas gitu ya, seorang istri ikhlas bekerja terus ngatur rumah tangga, pokoknya jadi superwoman lah gitu ya. Asal ora jadi Spiderman superwoman kira-kira gitu ya. Insya Allah itu pahala amal yang luar biasa. Makanya tidak salah kalau istri itu capek banget gitu ya di dalam rumah tangganya dan dia bisa tersenyum. Ya, nanti matinya insya Allah tersenyum, Bu. Ya, tapi nek kesel bojone teko malah diperenguti. Lah kok matine malah merengut sisan. Ya. Masya Allah, Bu, ladang amal kita itu ya. Kira-kira jadi wanita solehah itu bangga nggak? Bangga. Wong kabeh jadi pahala kok, kabeh jadi amal soleh yang dilakukan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ya, makanya butuh ilmu. Jadi kemarin saya sampaikan apa?
rumah tangga itu kalau tidak ada apa? Satu, apa yang sudah kilingan? Kalau tidak ada apa? Satu, iman. Terus dua, tiga, akhlak. Tiga tidak ada dalam rumah tangga ini, sia-sia kita. Wis kesel, ra entuk opo-opo. Ya. Soalnya mudah dipicu kemarahan. Kemarin saya sampai ngomong sama anak-anak itu, dijaga itu kesehatan. Orang capek itu mudah marah gitu ya. Apalagi rumah tangga. Yang paling capek itu siapa? Dua-duanya capek. Jangan dikira istri tok yang capek. Suami nggak capek. Golek uang di luar itu capek sekali, ibu-ibu. Makanya sing kongkon golek duit itu laki-laki, bukan wanita. Kalau nggak ada pembagian tugas itu rekoso kabeh. Tapi Allah akan berikan keistimewaan pada orang-orang tertentu. Istri-istri Rasulullah tuh orang-orang yang istimewa semua. Khadijah itu ya. Khadijah itu ya dijamin masuk surga. Masya Allah ya, barakallah ya. Itu Khadijah itu orang miskin atau orang kaya? Kaya atau kaya raya? Kaya raya. Tapi begitu dapat Rasulullah, akhir hayatnya apa yang didapat? Apa yang diperoleh? Enggak punya apa-apa. Sampai suatu ketika Rasulullah itu tidur di pangkuan Khadijah. Apa yang terjadi? Khadijah meneteskan air mata. Apa kata Rasul? Apakah kamu gelo gampangnya gitu? Dapat suami aku gitu ya. Nah, Khadijah bilang apa? Kok gelo? Enggak gelo, cuman kok sudah tidak ada lagi yang bisa aku berikan untuk jihad ini, untuk apa? Dakwah ini, untuk Islam. Sudah nggak ada harta. Kalau toh tulangku ini bisa untuk jihad, akan kulolosin gitu. Itu Khadijah. Maka wanita solihah itu tidak pernah menuntut suaminya, aku beli ini, aku beli itu. Wajahku ki hitam nih lho, hitam piye carane? Ya di kayak labor ya ora apa-apa sih kan gitu. Oh ya aja. Boro-boro untuk jihad gitu ya. Nah untuk wajah aja banyak banget uang yang hanya kepengen putih. Lah nek wong Afrika kae lemuteke piye ngono ora. Pengen wong Afrika, wong negro piye lemuteke ngono. Ya. Lah nek wong Amerika ra usah diputihke wis putih gitu ya. Piye ra. Jadi enggak usah mikir karena Allah nanti itu tidak melihat muka kita. Ya. Yang dilihat apanya? Akhlak iman kita, insya Allah. Ya tadi yang sudah disampaikan ya, kalau kita tuh mudah tersenyum, walaupun wajah kita hitam, tetap manis bu. Jangan mikir, waduh aku hitam tak kayak skincare. Barbarane orang gue skincarean hitam kabeh sisan. Ya. Nggak usah pakai apa-apa, alami aja. Insya Allah dengan air wudhu, kerap sholat itu kan berarti kerap wudhu, insya Allah bersih wajahnya. Ya, insya Allah dengan apa tersenyum itu ya. Jadi bagaimana nggak istimewa? Ya, wanita itu istimewa, terutama wanita muslimah. Kalau orang-orang kafir itu sakarpe dewe, nggak ada aura yang menyejukkan, enggak. Yang menyejukkan itu wanita solihah, muslimah gitu. Jadi bagaimana kita nggak bangga ya. Maka kalau kita sudah seperti ini, kalau ada gonjang-ganjing gitu ya, gonjang-ganjing apa? Perjodohan gitu ya. Apa yang terjadi?
Kalau enggak mau, ya sudah putus asa. Putus aja. Lah kenapa? Lah enggak mau pacaran, ya sudah putus aja. Enggak ada pacaran, mau ke rumah orang tuaku, terus langsung nikah. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama setan akan masuk gitu ya. Jadi Masya Allah ya, gitu aja kayaknya sudah udah jam 10 lebih gitu ya. Nanti khawatir waktunya nggak nyandak gitu ya. Soalnya nanti ada tanya jawab ya Mbak. Ya ada sharing-sharing. Gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya kita semua di sini adalah wanita yang sholihah, yang dapat pertolongan Allah, senantiasa dibimbing Allah ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.